Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi yang akan aku sampaikan, perkenalan dulu. Saya Faisal Fahmi Wiliawan dengan NIM 23041300051. Video ini dibuat untuk menyelesaikan proyek literasi digital dan kewarganegaraan sebagai proyek UAS. Oke, mari kita mulai saja. Di sini saya mengangkat tema tentang pentingnya literasi digital dalam dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi, karena prodi saya masuknya ke bidang ini karena teknik informatika. Oke, mari kita mulai saja. Oke, mulai. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital, terutama komputer, perangkat mobile, ini seperti handphone, smartphone, dan internet, untuk mengakses, mengevaluasi, menyimpan, menghasilkan, dan berbagi informasi. Oke, kemudian komponen-komponen literasi digital yaitu akses, evaluasi, komunikasi, pemrosesan informasi, keamanan, hak cipta, dan etika. Hak cipta dan etika, kemudian terakhir adalah pemecahan masalah. Apa itu akses? Akses adalah kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang ada dalam dunia digital. Kemudian evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan dari dunia digital. Komunikasi adalah hubungan antara seseorang yang terjadi di dunia digital. Di dunia digital ini yaitu sosial media seperti Facebook, Instagram, kemudian apalagi WhatsApp, dan pemrosesan informasi. Informasi yang telah dievaluasi kemudian diproses sehingga kita bisa melihat apakah informasi tersebut benar-benar bermutu ataupun tidak. Karena tanpa seseorang memiliki kemampuan untuk memproses informasi, mereka sering terkecoh dengan adanya hoax. Oke, kemudian keamanan. Keamanan adalah kemampuan seseorang untuk menjaga informasi dan data diri mereka agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian hak cipta dan etika. Hak cipta dan etika sangat diperlukan oleh seseorang yang sedang berselancar di internet. Karena ini pemahaman tentang hak cipta dan etika digital dan tanggung jawab dalam penggunaan konten digital, sehingga kita tidak memanfaatkan hak cipta orang, hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, karena ada dua-duanya sebenarnya sih. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah atau problem solving yang terjadi di dunia digital, khususnya di bidang yang termasuk informasi. Oke, lanjut saja. Tantangan apa sih yang ada di dunia kerja digital? Perubahan cepat dalam teknologi. Teknologi seringkali sangat cepat dalam berevolusi, sehingga mungkin 5 tahun ke depan teknologi yang sekarang kita pikir canggih akan sudah ketinggalan zaman. Jadi ya gitulah, teknologi sangat cepat perubahannya. Jadi kita juga harus beradaptasi. Adaptasi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam teknologi yang terus diperbarui. Kemudian ada ancaman keamanan digital. Kita juga harus mengetahui resiko dan bahaya jika data pribadi kita bocor di internet. Sehingga mungkin yang terkenal paling pinjol. Ada kan yang pinjol karena mereka juga nggak tahu bahwa data mereka digunakan untuk pinjol. Tahu-tahu mereka ada tagihan pinjol, gitulah ya. Adaptasi terhadap perubahan. Seseorang harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada, sehingga tidak terkesan kuno dan ya ketinggalan zaman. Oke, kemudian lanjut.
Manfaat-manfaat apa yang dapat kalian dapatkan jika memiliki literasi digital yang baik? Pertama, peningkatan produktivitas. Ini jelas. Seseorang yang memiliki literasi digital yang baik pasti bisa mempercepat penyelesaian tugas-tugas mereka sehingga produktivitas mereka juga meningkat. Kemudian kemampuan beradaptasi tentang teknologi-teknologi baru sehingga ya sebelum orang umum mengetahui hal tersebut, kita juga sudah mengetahui dan bisa beradaptasi terhadap teknologi terbarukan tersebut. Keamanan data dan privasi. Ini juga jelas karena seseorang yang memiliki literasi digital yang baik pastinya paham dan tahu bagaimana cara menjaga data-data pribadi dan data-data perusahaan mereka agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga data-data tersebut tidak bocor. Kemudian peningkatan peluang karir. Seseorang yang memiliki literasi digital yang baik memiliki value atau nilai daya saing yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki literasi digital yang baik. Ini juga bisa mempercepat peningkatan posisi kita. Ya, tentunya peningkatan posisi yang lebih cepat akan mendapatkan tanggung jawab juga yang lebih besar. Ya, kemudian, mengapa sih literasi digital dibutuhkan di dunia kerja? Kalian penasaran kan? Mari kita mencari tahu. Yang pertama, perkembangan cepat teknologi. Sudah aku jelaskan tadi, teknologi ini sangat cepat dalam berevolusi atau diperbaharui. Jadi, ya kita harus harus cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada. Contohnya, 2 tahun lalu, kita pastinya tidak mengetahui apa itu ChatGPT. Tapi sekarang, ChatGPT sudah kemana-mana ada. Contohnya, apapun biasanya aku juga salah satu mahasiswa yang menggunakan ChatGPT meskipun biasanya untuk mencari ide saja. Padahal 2 tahun lalu itu belum ada loh. ChatGPT juga inilah yang beberapa tahun belakangan ini mempopulerkan AI lagi. Sebelumnya membumingkan AI lagi. Lanjutnya, ketergantungan pada alat dan platform digital. Oh ya, pastinya ini pekerja TI atau karyawan TI secara intensif menggunakan berbagai alat dan platform digital. Literasi digital memastikan bahwa para profesional tersebut, karyawan TI tersebut, dapat menggunakan alat-alat ini secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tentunya kan, pekerja TI harus sering-sering update tentang teknologi mereka, sehingga tidak ketinggalan zaman. Karena kalau ketinggalan zaman, apa itu gunanya mereka? Selanjutnya, keamanan data dan jaringan. Ini ya cyber security lah ya. Ini tugasnya mereka. Bidang TI sering berurusan dengan keamanan data dan jaringan. Literasi digital diperlukan untuk memahami dan menerapkan praktek keamanan yang efektif untuk melindungi data dan sistem informasi dari potensi ancaman keamanan yang ada. Contohnya, cyber hacking. Selanjutnya, pemecahan masalah teknis. Ini lebih ke problem solving sih. Keterampilan pemecahan masalah teknis adalah bagian integral atau dasar dari pekerjaan bidang TI tersebut. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mereka akan kesusahan dalam menghadapi masalah yang ada pada kemudian hari. Literasi digital dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis tersebut dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya. Kemudian ada analisis data. Analisis data dalam bidang pekerjaan teknik TI itu lebih ke data analis ya. Dan tugas ini juga semakin penting di bidang TI. Ya, ada pekerjaannya juga. Literasi digital melibatkan pemahaman tentang cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Ya, jadi kayak kalian bikin laporan lah ya, laporan
Contohnya kan aku pernah ya dulu itu berasal dari akuntansi. Itu kan ada laporan keuangan bulanan. Itulah mirip kayak gitu analisis. Mereka menganalisis data yang ada di jurnal masuk, jurnal keluar, kemudian disatukan ke jurnal umum. Kalian paham? Ya. Selanjutnya aja. Pengembangan dan pemrograman. Ya, ini yang paling mendasar dari TI itu sendiri. TI itu sendiri harusnya bisa mengembangkan dan memprogram suatu perangkat lunak. Literasi digital dapat melibatkan pemahaman tentang bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, dan lain-lain, kerangka kerja atau framework, dan metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang paling mendasar dan yang paling ku tahu itu waterfall. Yang lain sih belum. Kemudian kolaborasi dan komunikasi digital. Seorang pekerja TI biasanya tidak bisa menyelesaikan tugas mereka sendiri. Mereka memerlukan sebuah tim yang harus memiliki kerjasama yang lancar. Nah, kerjasama ini bagaimana cara melakukannya? Ya, mereka harus sudah melakukan. Tim TI sering bekerja secara terdistribusi dan memerlukan komunikasi digital yang efektif. Terdistribusi itu sendiri mereka bagi tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah lah. Literasi digital membantu dalam berkomunikasi melalui platform digital dan berkolaborasi secara online. Contohnya adalah lewat Zoom, Google Meet, ataupun Canva. Canva kita bisa membuat sebuah PT secara online. Ini juga pakai Canva sih. Selanjutnya, yang ini terakhir, inovasi dan kreativitas. Apa itu inovasi? Inovasi ya kemampuan seseorang untuk menciptakan teknologi yang baru yang berasal dari pengembangan teknologi yang sudah ada sekarang. Dan apa itu kreativitas? Kreatif. Apa itu kreatif? Kreatif. Itu imajinatif kan? Beda. Kreatif dan imajinatif berbeda. Imajinatif sesuai imajinasi kita sendiri yang tidak mungkin. Dan kreatif kita bisa menggunakan contohnya. Kita menciptakan sesuatu yang barang yang dibaharukan, bukan barang yang bagus dari barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya kita membuat pot bunga dari bahan plastik daur ulang, bukan bahan plastik daur ulang, bahan plastik yang tidak terpakai. Contohnya begitu sih. Selanjutnya lagi aja. Ini udah ya sih. Terima kasih sudah menonton. Kalau salah kata mohon maaf. Dan sebenarnya aku belum menguasai materi ini dengan baik. Saya juga minta maaf. Tapi terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selesai. Selesai.